Mbak kok bisa banget sih bawain acara sekeren ini? Oh, boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Yang bikin dan tuan rumahnya keren banget soalnya. Halangan suatu apapun dan kita diberikan kemudahan dalam pelaksanaan, peserta meluber banyak, tidak ada komplain, acara smooth dan semua tim kita yang ada di sini sampai dengan selesai acara dan pulang kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi selamat. Amin. Amin. Oke, Pertamuda sukses. Sekarang founder ini. Iya. Apapun pilihan teman perjalanan, roda 2, 3, atau lebih dari itu, Pertamax siap menghadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Datang kami ucapkan untuk segenap pimpinan dari ITS dan juga Pertamina Persero, terima kasih berkenan hadir hari ini para narasumber. Dan tentu kami persilahkan bagi segenap tamu undangan, partisipan workshop, sobat-sobat energi muda yang masih melakukan registrasi, kami persilahkan untuk segera memasuki ruangan acara. Akan segera kita ikuti bersama sesaat lagi. Bagi Anda yang masih berada di area foto booth maupun di area registrasi, kami persilahkan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera kita ikuti bersama sesaat lagi. Terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan. Baik, karena waktu sudah menunjuk pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, kami persilahkan bagi sobat-sobat energi muda yang masih berada di foto booth area maupun di meja registrasi untuk segera memasuki ruang acara. Dan bagi kamu yang sudah bergabung secara virtual melalui platform Zoom meeting pagi ini, silahkan bersiap karena acara akan segera kita mulai. Safety always comes first. Keselamatan selalu menjadi prioritas kita bersama. Maka sebelum acara dimulai pagi hari ini, marilah kita simak safety induction yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kami mengundang Bapak Eko Mulyanto dari K3L ITS untuk menyampaikan safety briefing pagi ini. Evakuasi, tepatnya posisinya berada di atas pintu. Next. Berikutnya ada tanda arah evakuasi. Angkat ya. Sobat energi muda, boleh saya minta semangatnya pagi hari ini? Cek udah sit and scale. Kita harus punya yel-yel dari awal sampai akhir biar kita tahu energi kita terjaga sejak awal hingga akhir acara. Boleh? Boleh. Yang ngaku energinya muda, kalau saya bilang Pertamuda sit and scale, boleh dijawab dengan penuh semangat. Yang gabung online diketik cepet-cepet buruan, tolong dijawab. Energizing our future. Boleh ya? Karena kalau your berarti kamu aja yang punya masa depan. Our future, kita semua boleh punya masa depan dengan penuh energi. Boleh? Siap, cek dulu. Pertamuda sit and scale, energizing our future. Pertamuda sit and scale, energizing our future. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa sekali. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Saya ngerasa hari ini tuh luar biasa semangatnya sobat-sobat energi muda yang hadir. Tapi sebelum acara dimulai, saya mau konfirmasi dulu.
Yang mengaku punya energi muda boleh angkat tangan. Mantap, ini narasumber nomor 1 paling tinggi loh. Yang mengaku punya ide bisnis boleh angkat tangan. Oke, some of you yang mengaku ide bisnisnya di follow up jadi startup boleh angkat tangan. Makin dikit ya. Pertanyaan berikutnya, yang udah registrasi Pertamuda Seed and Scale 2023 angkat tangan. Mantap, banyak banget, tepuk tangan dong. Keren. Tapi registrasinya nggak boleh berhenti untuk ikutan workshop aja, harus ikutan kompetisi ide bisnisnya. Jadi kita ini ada di rangkaian acara yang tentunya dipersembahkan oleh Pertamina, dan nama acaranya saya ucapkan selamat datang dalam Pertamuda Seed and Scale Energizing Your Future. Kita sudah sampai di series ketiga workshop Pertamuda. Tepuk tangan dong. Dan hari ini luar biasa, narasumber yang hadir, dukungan dan kolaborasi yang sedemikian menawan. Izinkan saya menyapa yang terhormat, para tamu teristimewa. Yang pertama tentu adalah Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ITS, tuan rumah kita, Bapak Agus Muhammad Hatta. Salam kenal, salam hormat Bapak, terima kasih, gedungnya luar biasa, nyaman sekali. Dan saya ucapkan juga selamat pagi, selamat datang kepada Wakil Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ITS, Bapak Kriyo Sambodo. Salam hormat Pak. Pagi, luar biasa, semangatnya Pak Kriyo. Saya juga izin untuk menyapa Manajer Senior Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS, Bapak Baroto Taufik. Salam hormat, selamat pagi Pak. Yang ini harus dikasih tepuk tangan, karena tuan rumah tadi sudah dikasih tepuk tangan. Yang punya gawe, Manajer Non-Government Stakeholder Relation PT Pertamina Persero, Bapak Probo Prasidahayu. Terima kasih loh Pak sudah pilih ITS jadi tuan rumah di Surabaya. Happy banget kami nih. Yang juga kami hormati Senior Officer Non-Government Relation PT Pertamina Persero. Hari ini hadir tengah-tengah kita juga Bapak Aditya Nugrahadi. Bener-bener energi muda nih Pak Adit nih. Project Management Office Incubation New Ventures. Wow, Bapak Rian Indradewa hadir tengah-tengah kita. Pak Rian, oke, akan segera menyusul ya. Beliau masih dalam perjalanan tampaknya dari Jakarta. Dan luar biasa sekali karena hari ini kita tidak hanya punya 1 tapi 3 narasumber. Izinkan saya menyapa. Yang pertama, Program Initiator of Diplomat Success Challenge, Bapak Edric Chandra. Hai. Kalau hari Surabaya bilang Jospol, energi nih, Jospol gitu ya. Kami juga ingin menyapa Corporate Secretary of PT Pertamina Hulu Energi, satu di antara narasumber, Bapak Arya Dwi Paramita. Hai Pak Arya. Dan yang ini nih, pasti sangat familiar, gak asing dengan beliau. Satu di antara dosen kesayangan dan kebanggaan. Iya dong, beliau adalah dosen teknik instrumental ITS sekaligus, main-main nih jabatan beliau, Ketua ICCN Jawa Timur, Bapak Arif Abdurrahman. Arif, ganteng-ganteng ya narasumber ya, sama kayak VIP yang hadir juga ya. Dan yang perlu dapat aplaus paling meriah itu sebetulnya sobat-sobat energi muda yang hadir hari ini, baik secara langsung di Gedung Research Center lantai 11 ITS dan juga secara virtual dari berbagai kampus baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua Barat. Tepuk tangan untuk sobat energi muda. Terima kasih juga sudah berkenan hadir keluarga besar Pertamuda Seed and Scale, kakak-kakak dari PT Pertamina Persero, dan tentunya hari ini luar biasa sekali. Jadi kembali saya ucapkan selamat datang di acara Pertamuda Workshop Series ketiga dengan tema The Power of Networking, Building Meaningful Connections. Wow. Dan hari ini luar biasa. Jadi biar makin istimewa, biar kita kenal sama yang punya rumah ini, saya ingin menyapa dengan hormat, mengundang naik ke atas panggung dan menyampaikan sambutan pembuka. Inilah Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ITS, Bapak Agus Muhammad Hatta. Kami mohon kesediaan untuk naik ke panggung dan menyampaikan welcoming speech pagi ini. Silakan Pak Agus.
ke depan Indonesia maju itu kalau memiliki entrepreneur yang banyak, kalau memiliki inovator yang banyak. Seperti halnya negara-negara maju yang pada saat ini mereka memiliki jumlah entrepreneur yang jauh di atas rata-rata dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Agus Muhammad Hatta, Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi di IKST ITS. Sambutan tadi sekaligus pemantik, Pak. Gimana caranya ngumpulin acquaintance atau kenalan sebanyak-banyaknya, kemudian jadikan best friends atau besties, ya, bro dan sis kita. Lanjut ke, kalau udah jadi best friend, tentu bisa menjadi family, bagian dari keluarga. Itulah the power of networking. Tapi hari ini, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang kekuatan dari jejaring, harus ada satu lagi yang menyampaikan sambutan pembuka. Boleh kita berikan aplaus kepada yang mewakili yang punya gawe. Kita sambut hadirnya Manager Non-Government Stakeholder Relation, ahlinya relasi dengan stakeholder nih, dari PT Pertamina Persero. Kita sambut Bapak Probo Prasidahayu. Selamat pagi Pak Probo, selamat bergabung dengan kami di panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Pak Agus Muhammad Hatta, mohon untuk berkenan naik ke atas panggung dan menerima. Ini ada cindera hati, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dari kami PT Pertamina Persero, Pak Agus. Mohon berkenan untuk naik ke atas panggung dan menerima secara langsung plakat tanda cinta dari PT Pertamina Persero untuk penyelenggaraan agenda Pertamuda Seed and Scale Workshop Series ketiga. Diserahkan langsung dari tangan Pak Probo kepada Pak Agus mewakili ITS. Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak-bapak sekalian. Apabila berkenan tetap bersama dengan kami, nanti akan ada sesi foto ya khusus bersama dengan narasumber. Boleh sekali lagi? 3, 2, 1. Sobat Energi Muda, kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah. Kolaborasi antara PT Pertamina Persero dan ITS. Udah semangat banget nih. Sesaat lagi kita bakal ngobrolin soal networking. Jangan khawatir ya, 3 narasumber udah mempersiapkan materi yang luar biasa. Saya sempat lirik baru judulnya aja udah daging banget, apalagi isinya. Tapi sebelum itu, buat yang selama ini baru menyimak dari jauh, belum dapat gambaran utuh tentang Pertamuda Seed and Scale, izinkan saya untuk berbagi sedikit cerita. Sebut saja ini adalah sesi sosialisasi ya. Saya akan menampilkan sebuah informasi di layar, boleh sambil dibaca sembari menyimak informasi yang akan saya sampaikan. Benar bahwa Pertamuda Seed and Scale ini adalah program persembahan Pertamina, dan ini merupakan kompetisi ide bisnis yang didedikasikan untuk mahasiswa, mahasiswi perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Selama Anda tercatat sebagai mahasiswa, selama Anda punya ide bisnis yang memberikan dampak implementasi, boleh pada pilar ekonomi, sosial maupun lingkungan dari Sustainable Development Goals (SDGs), maka Anda berpeluang untuk mengikuti agenda ini. Dan hari ini tanggal 10 Oktober 2023 kita sedang bersama dalam acara Pertamuda Workshop Series ketiga. Ini bagian atau rangkaian kegiatan dari Pertamuda Seed and Scale. Kalau ada pertanyaan, seri pertama, kedua, dan seri keempat nanti bahas apa sih? Tuh kelihatan. Mulai dari seri pertama, kita bicara tentang from idea to action. Kemudian lanjut di seri kedua, ya, kita bicara tentang sustainable business practices. Jadi nggak cuma ide, gimana supaya praktek bisnisnya berkelanjutan. Nah, itu aja nggak cukup. Hari ini kita bakal diskusi seru tentang the power of networking. Bagaimana strategi untuk membangun koneksi yang bermakna. Jadi nggak sekedar kenal aja, nama siapa, setelah itu sudah pergi. Enggak. Tapi bagaimana good relation terjalin dengan baik dan peluang kolaborasi tercipta. Nah, di akhir tanggal 26 Oktober mendatang,
adalah workshop series keempat, dan tema yang akan dibahas ini gurih banget, maintaining brand value. Gimana caranya membangun, memelihara value dari sebuah brand yang kita ciptakan, karya inovasi yang kita bikin, dan itu kemudian bisa kompetitif and fair strateginya, bisa diterima oleh pasar dengan baik tanpa harus menjatuhkan kompetitor. Nah, ini bakal strategis banget nih sesi ini ya, tanggal 26 Oktober mendatang. Kalau 26 Oktober berarti dikit lagi udah deadline dong. Bener banget. Jadi kick off dan seminar Pertamuda itu sudah mulai diadakan tanggal 30 Agustus. Tadi teman-teman yang datang lebih awal pasti udah lihat videonya ya. Sesi kick off saat berlangsung tanggal 30 Agustus tahun ini. Dan kami bagi, jadi mulai dari tanggal 30 Agustus, kemudian ini akan ada close call ya, tanggal 28 Oktober atau pengumpulan terakhir. Kemudian kalau di kategori Energy Founder itu ada elevator pitch Energy Founder, lanjut demo day, kemudian final pitch and awarding. Sama untuk kategori lain, early stage startup juga bakal ada penutupan tanggal 28 Oktober untuk pengiriman atau submit karya, ide bisnis. Kemudian demo day-nya di tanggal 27-28 nanti akan dipilih ya, diseleksi. Terakhir final pitch and awarding berlangsung tanggal 29 November. Kita lanjut ya. Kok ada dua nih kategorinya? Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Probo. Benar, ada dua. Kalau Anda termasuk yang saya lagi mulai bisnis rintisan nih, masih tahap awal, masih tahap ideasi, butuh seed funding atau pendanaan awal, saran saya silahkan ikuti early stage startup. Ini sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Tapi buat yang fokus ide bisnisnya di bidang energi, ini kalau teman-teman ITS pasti sudah ada nih pendampingan ya. Ide bisnis bidang energi, silahkan untuk bergabung karena ada kategori baru pada tahun ini dan diberi nama Energy Founder. Jadi Anda nggak sekedar seorang startuppreneur, tapi juga founder yang bergerak di bidang bisnis energi. Nah, close call-nya, pengiriman submit terakhirnya tanggal 28 Oktober mendatang. Dua kategori ya, silahkan diincar mau kategori yang mana. Kemudian, nah ini dia nih, nanti dari pihak Dewan Juri atau penyelenggara akan melakukan kurasi dan memilih dari sekian banyak ide bisnis yang disubmit, yang bakal terpilih itu hanya 30 peserta saja. Itu artinya hanya akan ada top 30 Pertamuda Seed and Scale 2023. Nanti akan diundang untuk mengikuti babak selanjutnya, Demo Day Pertamuda tahun 2023. Dan pada Demo Day Pertamuda akan dipilih 3 peserta terbaik untuk masing-masing kategori, baik early stage, startup, dan juga energy founder. Ada yang tanya total hadiahnya berapa? Tadi Pak Probo sudah bisikin, nggak main-main kalau Pertamina yang bikin acara. Early stage startup, hadiah total untuk top 3 nilainya adalah, saya mau kasih drum roll, udah muncul di layar, 300 juta rupiah. Wow, tolong itu dibayangkan juara satu dapat berapa kalau hadiah totalnya aja 300 juta rupiah. Dan untuk Energy Founder kategori baru di tahun ini, jangan khawatir, akan dipilih juga 3 pemenang atau top 3 dan nanti akan mendapatkan dana total senilai 105 juta rupiah. Coba mahasiswa zaman sekarang kalau dapat hadiah buat menyeriusi bisnisnya, kira-kira seneng apa seneng banget? Kok jawabnya kayak nggak sambil happy ya? Setahu aku kalau seneng itu mau kayak gini, seneng gitu tadi, seneng. Karena belum kebayang, submit aja belum gitu. Jadi nomor 1 langkah pertama harus submit dulu ya. Biar ketika ditanya, udah siap dapat hadiah? Siap gitu, udah bukan lagi siap gitu ya. Kan energi muda kita. Oke, baik. Karena semuanya udah gak sabar untuk bisa segera mengikuti workshop kali ini. Dan saya lihat narasumber juga sudah siap. Saya akan tutup materi sosialisasi dengan jangan lupa close call akhir atau deadline adalah tanggal 28 Oktober 2023. 2 hari sebelumnya kita punya workshop series terakhir, series keempat, itu tanggal 26 Oktober. Dan itu artinya kalau butuh informasi lebih lengkap seputar kompetisi, mau registrasi, silakan langsung klik www.pertamuda.id. Udah, silahkan kepo dari sekarang aja buat yang baru cari-cari info ya. Nanti disiapkan tata tertib, semua informasi semua udah ada tersedia di situ. Nah, kita akan mulai ke sesi workshop. Dan namanya workshop biar efektif dan efisien, kita akan punya beberapa ketentuan singkat. Ini aturan main untuk mengikuti workshop ya. Yang pertama, untuk peserta online wajib melakukan rename dengan format nama kampus atau instansi,
Kemudian space atau spasi nama sesuai KTP. Kenapa harus sesuai KTP? Karena nanti akan ada proses berikutnya yaitu claim e-certificate. Nah, untuk peserta yang hadir offline yang sudah terdaftar, terima kasih, wajib mengisi daftar hadir di meja registrasi. Udah ya? Udah ya? Namanya udah bener? Gelarnya udah bener? Oh, belum sarjana, tapi ada loh yang master degree ikutan. Ini kalau buat S2 boleh nggak sih ikutan juga, kan mahasiswa juga? Boleh ya, udah ya? Oke. Kemudian nanti untuk peserta online wajib mengisi presensi yang akan dicantumkan di chatroom kami oleh tim admin. Dan presensi ini wajib hukumnya untuk bisa mengikuti door prize. Kita bakal ada door prize nanti di akhir. Dan memperebutkan atau mendapatkan lebih tepatnya e-certificate Pertamuda Workshop series ketiga. Jadi nanti kalau ikut yang keempat dapat e-certificate lagi kalau registrasi lagi. Untuk peserta online wajib untuk on cam ya. Jadi please jangan ditinggal padam kameranya terus aktivitas lain, fokus aja karena materi hari ini bagus banget. Silahkan kita lanjutkan informasi berikutnya untuk tata tertib selanjutnya kalau udah on cam ya. Maka untuk menghormati peserta lain hari ini silahkan untuk bisa menjaga suasana workshop tetap kondusif, baik yang hadir langsung di Gedung Research Center maupun yang bergabung secara virtual. Sementara untuk peserta offline, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand, tanya langsung. Sementara untuk peserta online, manfaatkan fitur chat box untuk menuliskan pertanyaan. Nanti kalau karena waktu kita terbatas, pertanyaan boleh disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi biar clear jawabannya. Dan sebelum acara berakhir, kami akan mohon kesediaan untuk mengisi feedback form. Dan sebagai informasi bagi yang mengisi, nanti ada kejutan istimewa di akhir acara ya. Saya akan informasikan. Dan semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita ikuti bersama. Are you ready? Sudah siap untuk mulai? Sudah siap untuk ketemu narasumber? Sudah siap untuk menyimak? Sudah siap juga untuk bertanya dan berdiskusi interaksi? Oke, baik. Kalau begitu kita akan segera mulai. Tapi pertanyaan pertama, building networking susah atau gampang banget? Susah. Hah? Susahnya di mana? Coba pertama, hari ini duduk di samping kanan kirinya udah kenal belum? Belum. Kalau cakep aja kenalan, siapa tahu jodoh. Kalau jenis kelamin sama, nggak apa-apa, tetap diajak kenalan. Siapa tahu nanti kolaborasi, ya kan? Pertama, harus mau dan bersedia kenalan dulu. Nah, bicara soal kenalan, izinkan saya untuk memperkenalkan 3 narasumber yang akan berbagi informasi hari ini. Sambil teman-teman bisa kepo akun Instagramnya masing-masing, siapa tahu berlanjut ya, diskusi lebih intens. Dan untuk narasumber pertama, supaya kita bisa membangun koneksi yang bermakna. Beliau adalah sosok yang luar biasa karena berpengalaman sekali di bidang perencanaan, bidang strategi marketing communication, marketing research, business planning and strategy, dan juga event planning and management. Dengan pengalaman yang luar biasa, masih muda, semua narasumber harus kita panggil Kak. Kak, gak boleh komplain. Dosen juga Kak, pimpinan Pertamina juga Kak. Karena ini yang hadir energi muda, jadi narasumbernya kakak. Beliau adalah narasumber pertama, menjabat sebagai Program Initiator of Diplomat Success Challenge dan juga di Small and Medium Enterprises, Small and Medium Industries Committee for Business Partnership APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia sejak tahun 2018. Saya nggak tahu dia mulai bisnis umur berapa sih, masih kelihatan muda banget loh. Langsung kita sambut narasumber pertama kita, Kak Edric Chandra. Halo, selamat pagi. Wow, ini nih semangat luar biasa. Jangan disosor, ini tempat saya Kak. Nah kalau tempat ini saya mau duduk di mana? Oh meja, benar. Kak Edric boleh cek dulu mic-nya. Apa kabar hari ini? Baik? Mantap. Baik ya. Oke, nanti tolong dibagi semua rahasianya ya, jangan disimpan ya. Aku udah siap gali nih. Thank you Kak. Silakan duduk dulu Kak Edric. Thank you so much. Kita punya narasumber kedua. Mau cek juga nih kira-kira nanti tepuk tangannya kencang juga nggak? Energinya sama nggak ya? Pasti sama sih. Beliau adalah, nah sangat berpengalaman sekali. Sudah berkarir di Pertamina lebih dari 21 tahun. Ada yang umurnya kurang dari 21 hari ini? Beliau udah mengabdi di Pertamina. Itu loyal apa cinta banget? Ada benar? Gen Z yang umurnya kurang dari 21, angkat tangan. Beliau udah kerja, Anda baru lahir. Luar biasa. Langsung
Dan yang menarik, 21 tahun mengabdi, karirnya moncer bener. Jadi kalau gabung awal itu kan kalau 21 tahun berarti udah mulai dari 2001 ya. Ini udah 22 tahun loh mengabdi. 2001 mulai mengabdi di Pertamina, kemudian menjabat posisi strategis sebagai Legal and Relations Manager di Pertamina EP itu tahun 2012. Wow. Kemudian tahun 2015 beliau menjabat sebagai Corporate Secretary di PT Pertamina Lubricants dan saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energy. Udah jalan-jalan di anak-anak perusahaannya atau stockholdingnya Pertamina. Langsung aja kita sambut, kasih tepuk tangan sangat meriah untuk Kak Arya Dwi Paramita. Selamat pagi Kak Arya, selamat bergabung. Aku kerjain balik gitu ya. Kak Arya silakan izin ya. Sampai jam 1 aja mau manggilnya Kak, nanti lanjut panggil Pak lagi. Makasih Mbak. Sama pimpinan kan, tapi kita pokoknya hari ini asik aja, seru aja. Satu lagi, belum lengkap, masih ada 1 kursi kosong. Yang ini harus kasih tepuk tangan yang gak kalah meriah. Kebanggaan kita, kesayangan kita nih beliau. Narasumber ketiga sekaligus terakhir kita adalah dosen Departemen Teknik Instrumentasi ITS, sekaligus konsultan teknik bidang instrumentasi dan energi terbarukan, dan beliau adalah Ketua Indonesia Career Center Network ICCN Region Jawa Timur. Masih muda juga, aku panggil Kak nggak ngerasa bersalah nih ya. Boleh kita sambut Kak Arif Abdurrahman, Kak dosen. Morning, selamat pagi, selamat bergabung, seneng banget ya. Cek mic dulu dong. Tadi Kak Arya belum cek mikrofon. Kak Arif, selamat pagi. 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 Selamat pagi teman-teman. Aduh, selamat pagi. Selamat pagi. Harus gitu ya, Edric, Kak Putri. Arif, Arya, Kak Putri. Kak Putri, Kak Adita. Kak Putri. Oh, Dek Putri. Aduh, lumayan lah ya biar awet muda. Udah siap mulai ngobrol ya? Nah, masing-masing akan punya tema. Sebetulnya secara utuh bicara the power of networking. Tapi karena yang satu itu boleh dibilang beliau entrepreneur, pebisnis, praktisi juga. Jadi pasti banyak cerita bagaimana membangun relasi, berkenalan, dan kenalan itu berlanjut. Karena kalau punya kenalan aja tapi kontaknya ada di phone number, atau sekarang kita follow aja Instagram orang tapi kita nggak pernah nyapa, nggak pernah nge-like kontennya, nggak pernah berinteraksi, terus buat apa? So what gitu kan. Nah hari ini biar untuk sesi pertama yang bakal cerita banyak Kak Edric Chandra, materinya daging banget, sumpah aku udah ngintip tadi PPT-nya biar beliau cerita. Waktunya kurang lebih cuma 30 menit, mudah-mudahan cukup. Kita kasih applause dong sesi pertama ini narasumber kita Kak Edric, silakan. Saya izin jalan-jalan nih. Sangat boleh. Boleh ke bawah. Sampai atas boleh, jangan ke lantai 1 ya. Saya izin ya Kak Putri. Di atas terus, diizinkan. Kak Putri. Diizinkan Kak Edric. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, atau hubungan yang baik dengan siapapun itu, konteksnya adalah I'm compatible in terms of love with this girl, guy, gitu ya. Percayalah, itu mungkin jadi salah satu source of problemnya teman-teman. Oke, dalam hidup yang kita cari itu sebenarnya apa? Ada yang boleh share mungkin? Purpose hidupnya teman-teman sudah ketemu belum? Sudah. Siapa yang tadi bilang sudah? Wah, kakak, jangan kakak, adik-adik dulu kakak, tapi boleh di-share. Yuk kakak, boleh di-share. Paling challenging, maintaining, memelihara. Udah kenal, udah diseleksi. Tadi kan Kak Edric bilang, saya nggak sepakat semua orang yang kita kenal itu bakal jadi orang-orang yang potensial di masa depan kita. Saya setuju. Tapi satu, kenali dulu, baru kemudian pilah, seleksi. Nah, begitu udah terseleksi, apakah semuanya bisa kita jaga dan kita pelihara? Karena bisa jadi ada yang potensinya justru toxic relationship. Aduh, kalau dalam personal aja udah bikin mental capek, apalagi dalam bisnis atau usaha. Inilah pentingnya kita simak narasumber kedua, bicara soal maintaining networking untuk stakeholder. Gimana kalau kita langsung sambut narasumber kedua kita, Kak Arya Dwi Paramita. Kak Arya, silakan. Terima kasih Kak Putri, Kak Arif. Izin sambil ke bawah ya, karena kalau di atas panggung ini saya suka agak kagok lihat benda ini Mbak. Lebih kagok lihat ini? Enggak, karena biasanya langsung kakinya naik satu terus nyanyi Mbak. Jadi
Dan kebetulan tadi saya datang ke sini sama gitaris saya, tapi kayaknya lagi keluar deh. Mas Adit tuh gitaris saya kebetulan di grup. Jadi saya izin ke bawah ya daripada saya salah. Kalian nanti di atas. Izin. Ini berarti nanti sesi akhir harus saya bilang sisa 5 menit buat nyanyi ya. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya banget. Aduh, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Tadinya saya juga mau dipanggil kakak-kakak juga Pak, tapi biasanya ada panggilannya AA Ayam kalau teman saya. Jadi waktunya tadi padahal udah perjanjian loh. Pokoknya 5 menit waktu habis harusnya nyanyi. Apalagi gitarisnya udah standby kan. Cuman berhubung kita belum siapin setupnya untuk nge-band hari ini, gak apa-apa lah. Next event ya. Jadi Kak Arya, saya punya pertanyaan. Anda ini pekerjaan sampingan Anda Corporate Secretary of PT Pertamina Hulu Energi, tapi pekerjaan utama stand up komedian dan vokalis ya. Lucu banget. Oh iya, Instagram titip-titip. Boleh dong. Biar followernya banyak. Kalau Edric Chandra udah ketahuan ya. Tolong jangan aktor yang sebelah ya, tapi Edric Chandra yang ini ya. Iya, betul. Soalnya pronosnya sama. Kalau Kak Arya, IG-nya apa tuh? Saya Arya Paramita. Tapi ada satu lagi, saya gambar, jadi ada gambarnya Arya. Serius? Iya, ada alter ego account khusus buat gambar. Iya. Gambarnya Arya. Monggo di follow, nanti saya follow back. Itu dijual nggak gambarnya? Siapa tahu tiap bulan dapat penghasilan tambahan. Belum berani. Udah ada yang jualan lewat e-commerce soalnya. Anak SD, pernah dengar ceritanya kan? Udahlah, Kak Arya fokus dulu corporate secretary ya. Oke, Pak. Ini soalnya ada yang fokus juga. Pekerjaan utamanya kayaknya sibuk kesana kemari, sampingannya dosen. Ketua ICCN Jawa Timur yang akan berbagi tadi udah ini ya, how to start our networking udah, maintaining stakeholders karena nggak cuma perusahaan loh, kita secara personal juga punya stakeholders udah. Nah giliran ini nih, mulai dari ini step by stepnya asik banget. Setelah relasi, kemudian gimana untuk bisa bikin inovasi, dilanjut kolaborasi, karena kalau inovasi buat kita sendiri itu namanya bukan inovasi kan, kebermanfaatan. Baru terakhir kontribusi. Yang akan berbagi adalah kakak dosen kesayangan kita. Kasih aplaus buat Kak Arif Abdurrahman. Silakan Kak Arif. Baik, makasih Kak Putri ya. Kak atau D ini namanya ya di semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ada di sini para narasumber. Sudah dapat gelar per on time narasumber. Over 2 menit, over 1 menit, pas rampung. Terima kasih. Emang kalau dosen itu gitu ya, durasinya pas ya. Biasa bikin kuis buat mahasiswa-mahasiswi. Ada banyak hal menarik, catatan menarik tadi mulai dari Kak Edric sampaikan Kak Arya dan juga Kak Arif. Nah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi kalau boleh saya minta satu orang berdiri, apa yang paling diingat, statement yang paling membekas di benak Anda berkaitan dengan tema hari ini, The Power of Networking, dari narasumber. Boleh narasumbernya bebas, apakah statement itu dari Kak Edric, apakah Kak Arya, atau Kak Arif. Satu orang aja, statement yang paling membekas tentang networking hari ini. Apa? Kalau mau berangkat temennya orang tua, jangan ke pacar. Oh enggak, itu enggak. Itu bisa nyambung tapi bukan itu. Tolong dong, berdiri dong. Oke. Apa yang paling membekas? Silakan Kak. Halo. Mic-nya udah on belum? Udah on? Boleh langsung disuarakan, saya akan bahasakan kepada teman-teman online. Oke, cek ya studio. Terlalu inisiatif tinggi nih narasumber kita, baik benar. Ya, baik. Mungkin dari ketiga narasumber. Zaman beliau baru memulai karir, gak usah disebut tahunnya, semuanya udah hafal. Beliau sebagai seorang humas bantu gotong tripod seorang reporter muda yang sekarang menjadi presenter, punya program acara televisi sendiri kenamaan, Aiman. Kita nggak pernah tahu suatu hari nanti kita bakal ketemu dengan siapa, kita pernah terhubung dengan cara yang bagaimana, dan di masa depan kesan positif yang terbangun yang banyak diceritakan oleh Kak Edric juga tadi, itu akan melekat dan membuat seseorang merasa you are the right person to cooperate with. Anda adalah orang yang saya pilih untuk bekerja sama dengan saya, berkolaborasi dengan saya. Atau minimal, kalaupun bukan saya yang butuh, ketika ada yang tanya, gue butuh ini nih, ada nggak yang lo kenal yang dia bisa ngerjain itu dengan baik, dengan profesional? Ada temen gue, bagus banget. Itu always happen. Jadi sekarang tabung reputasinya sebaik-baiknya ya. Nah, ceritanya udah lengkap nih. Sekarang mari kita lengkapi dengan sesi Q&A.
Boleh penanya di sini dulu sebelum penanya di ruang virtual Zoom. Silakan angkat tangan. 1, 2, ini kenapa ada 3.000 orang angkat tangan? Saya cuma boleh pilih untuk sesi ini 3. Berarti 1 yang di depan karena posisi menentukan prestasi. Iya, kamu yang bajunya warna gold. Gold, ya itu gold. Aku nggak mau bilang itu coklat muda, itu gold ya. Karena prosperity. Silakan, nama dari jurusan apa, pertanyaannya? Masuk lebih baik. Jadi, Nice. konteksnya adalah terkadang kita harus tahu bilang cukup. Kebanyakan kita maintain kelamaan, terus kita nggak tahu gimana cara ngomong cukup. Padahal toxic. Gitu. Jadi nggak apa-apa ketika di momen itu hilang, oke? Di momen 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin dia akan kembali. Tapi belum tentu kamu udah butuh lagi. Gitu. Jadi maintain yang saya maksud itu adalah if the meaningful things stay there. Ketika purpose-nya align, kalau nggak align ya udah, let it go, silakan jalan sendiri aja, gitu sih. Setuju. Dan dalam bisnis pun kita harus punya yang visi misinya sama. Kalau pengen mendayung ke arah pulau yang sama, nggak mungkin kan? Kapalnya satu, yang satu pengen ke pulau A, satu ke pulau B. Bisa, tapi harus ditentukan dulu pulau A dulu atau pulau B dulu, gitu kan? Jadi semoga terjawab ya. Udah pasti terjawab sih. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Edri. Pertanyaan buat Kak Edri udah terjawab. Penanya kedua, saya spesifik minta yang punya pertanyaan buat Kak Arya. Oke, langsung dia stay raise his hand gitu. Silakan. Dikasih mic dong, masa suruh teriak-teriak kayak di lapangan bola. Kak Arya, saya mau tanya, kan nggak mungkin ya. Silakan. Yuk. Bikin semacam Dilo gitu ya. Jadi tempat anak-anak muda yang nongkrong. Kalau dulu Dilo itu kan tempat nongkrongnya anak-anak yang mau bikin startup bidang digital. Nah, maksud saya ini tempat nongkrongnya anak-anak muda yang mau bikin startup bidang energi atau renewable energy. Bagus banget, ini itu pertanyaan sekaligus request, saya cinta banget sama kakak. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal dimulai dari PHI sebelum Pertamina Pusat yang bikin digital launch-nya. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih Kak Arif untuk pertanyaannya dan masukannya. Jadi Pertamuda ini forumnya. Jadi di forum ini kita ketemu semua. Di sini networking dibangun. Ruang belajar dari pengalaman COVID, kita nggak harus selalu ketemu fisik. Itu bisa terjadi di mana aja, teknologi ada. Masukannya kita notes langsung. Untuk Surabaya yang terdekat, kontaknya bisa langsung ke kantor Jagir ya, Mas. Di kantor Jagir sekarang Mas Ahad ya. Sekarang manajernya Mas Ahad. Itu yang ganis kita juga tuh. Jadi bisa. Bagus banget loh. How to be tough while facing complexity and problem. Saya pernah dengar orang bijak bilang, jangan melihat masalah sebagai masalah, tapi tantangan yang merupakan peluang. Tapi ini lebih lengkapnya biar Kak Arif yang jawab. Karena itu gampang diomongin tapi susah dipraktekin. Silakan Kak Arif, Anda pakarnya. Udah jawab Kak Putri nanti, udah cukup hitam gitu ya. Itu teorinya, prakteknya yang susah. Silakan Kak Arif. Ya, Mas Khairul ya. Mas Khairul bertanya, Kak Arif menjawab gitu kan ya. Ya. Jadi memang Mas Khairul, tidak ada sesuatu yang mudah gitu kan, lurus saja gitu. Kita aja mau ke rektorat pasti belok-belok gitu kan ya, nggak ada suatu mustaqim di dunia ini gitu kan ya. Jadi yang ada pasti jalan berkelok ya. Tinggal bagaimana kita bisa menikmati proses berkelok itu sebagai sebuah proses yang ya harus kita nikmati sebagai sebuah proses perjalanan gitu kan ya. Ya seperti yang kita memanai perjalanan di pesawat, ada turbulensi, ada apa, kita tetap jalani dengan penuh penuh ikhlasan yang kita inginkan gitu ya, yang kita ingin lakukan. Secengeng itu anak muda ya. Oke, tepuk tangan dong. Keren. Baik, biar fair, yang gabung online juga banyak banget yang udah menyampaikan pertanyaan. Boleh kita geser ke Zoom chat atau chat box kita hari ini untuk sesi Q&A berikutnya. Nah, waduh, ini kayaknya bukan bertanya lagi, ini curhat ya. Saya mohon izin membacakan dulu. Halo kakak-kakak. Ambil hatiku dulu dong, putus. Loh iya kan konsepnya gitu. Berarti udah dapet dong hatinya gitu ya. Nggak gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin untuk
Siapa? Salsa. Alia, Ula, Aza, Salsa. Itu Salsa. nama orang satu RT dipakai dimakan semua. Soalnya bisa jadi first name semua ya. Mungkin masukan buat Idul Mas, gitu. Iso cowok tiba no. Idul Mulon gitu kan. Sebenarnya itu kan karena ya kita tahu Siratul Mustaqim itu jalan itu nggak ada yang lurus. Tapi kita bicara soal Siratul Mustaqim kan konteksnya adalah arah yang benar. Nah, ketika arah yang benar itu sudah dipegang, begitu kan? Secara aktif yang kita perlu resoni atau diberikan apa ya, diulang-ulang terus adalah arahnya. Endingnya mau kemana sih? Kalau arahnya sudah ditentukan, urusan dia pasifnya sekarang mungkin 3 hari lagi terketuk, gitu kan? Gua kalau misalkan ngurusin people atau tim, matriksnya sederhana. Ada 2 nih. Anggap aja garis horizontal itu mampu, oke? Garis vertikal itu mau. Udah itu doang. Mampu dan mau. Mau dan mampu. Oke. Kalau dia mampu tapi nggak mau, berarti diapain? Dirayu, diajak, motivasi. Kagak, doain aja. Hah? Karena serius. Bentar ya. Ya Tuhan, semoga dia semakin termotivasi ya Tuhan. Amin. Udah, karena kemauan itu dari dalam. Maksudnya aku langsung spesifik ke situ ya. Orang yang sebenarnya mampu tapi dia nggak mau, itu triggernya dari dalam. Kalau misalkan dari dalam dia nggak ke trigger, nggak akan bisa jalan. Walaupun gitu. mampu. Percuma dimotivasi. Gitu, doain aja semoga lo sebelum akhir hayatnya, gitu ya, mau ngejalanin ini. Kalau nggak, ya udah, terserah lo. Yang penting doain aja. Niatnya kan baik ya. Kalau orang yang mau tapi nggak mampu, nah itu lebih enak. Karena we can help them. Urusan yang di pojok kanan mau dan mampu ya udah lah ya. Itu udah ya udah masih beres gitu. Kalau misalkan yang nggak mau nggak mampu, yang tadi gue bilang sama Saji, udah karet aja. Udah nggak mampu nggak mau. Nah kalau pasif biasanya karena dibutuhkan dia mampu kan. Yes. Berarti kan dia nggak mau. Doain aja. Udah. Daripada lu sakit hati, motivasi gitu kan. Betul. Salsa, tolong jangan ada pertanyaan tambahan. Sampai kapan kita boleh berhenti berdoa? Ya itu nanti urusannya panjang gitu. Karena hanya ketuhanan yang Maha Esa yang mampu menjawab ya. Tapi benar, sepakat. Motivasi itu datangnya dari dalam. Mau dimotivasi eksternal kayak gimana kalau dari dalam nggak mampu nggak akan bisa. Ini kan 3 orang ini kan orang-orang baik. Makanya termotivasi untuk sharing di sini buat teman-teman kan. Luar biasa. Paling jago kan ngambil hati narasumber. Iya. Oke, kita lanjut yuk. Pertanyaan berikutnya yuk. Nah, di BUMN itu ada yang namanya Padi UMKM. Yes, Padi UMKM. Di situ kita semua, bagian dari BUMN termasuk PHI, itu kalau procurement proses itu harus lewat situ untuk nilai-nilai tertentu. Dan nilainya cukup signifikan. Jadi nggak yang kaleng-kaleng. Betul. Nah, ini peluang nih, ini pintu masuk buat teman-teman untuk meningkatkan omset penjualan. Yang penting tahu mesti menghubungi kemana. Nah, siapa sekarang industrinya apa? Kemudian silahkanlah didaftarkan di proses itu. Itu bisa dicek di website dan juga bisa kalau memang butuh informasi, cari aja kantor BUMN terdekat. Luar biasa sekali Indonesia ini. Tepuk tangan dong. Saya nggak mungkin todong kakak kedua dan kakak ketiga jawab karena tadi sudah terjawab utuh. Padahal sebenarnya durasi ya, nggak apa-apa ya, nggak usah berebut ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dari online chat kita hari ini. Boleh kita intip? Nah, ini saya izin panggilnya Kakak Neneng Ritanius P. Beliau ini publik umum, jadi bukan mahasiswa, tapi seneng banget ikutan acara workshop seriesnya Pertamuda ini ya. Beliau bertanya, seberapa pengaruh, waduh menarik nih, seberapa besar pengaruh kolaborasi untuk meningkatkan omset startup, misalnya, agar produk yang dikolaborasikan tidak tergerus dan tidak kalah pamor dengan produk yang diajak kolaborasi. Ini bagus karena dalam pengamatan saya kolaborasi itu sama-sama naik pamor. Kalau sampai ada kolaborasi yang satu kemakan yang lain, ada apa nih dengan kolaborasinya? Nah ini nih kayaknya nih kakak kedua dan kakak ketiga, karena kakak pertama tadi sudah lunas utangnya ya. Oke, kakak kedua dulu. Kakak kedua. Branding ternama gitu ya, food and beverage gitu kan, mereka mengunggah value masing-masing dengan value-nya sendiri-sendiri dan memang dia kolaborasi untuk itu semua dan saya pikir gak ada masalah selama itu punya value sendiri. Saya pikir value itu nanti akan terus disampaikan di masyarakat sehingga tidak akan bisa kalah pamor atau mungkin saling menggerus satu dengan yang lainnya. Saya pikir itu saling melengkapi ya kata kuncinya ya, dan memang secara value masing-masing punya level yang sama.
Mungkin nggak sih, ini pertanyaan tambahan buat Kak Edri, kakak ketiga. Yang satu brandnya udah terkenal sekali, yang satu belum sama sekali. Kan kalau dibicara level brand awareness-nya beda. Tapi bisa nggak yang kayak gitu dikawinin, dikolaborasiin? Silakan. Oke, contohnya yang apa dilakukan oleh Padi? Itu kan sebenarnya kan memberikan ruang kolaborasi. It's a platform untuk teman-teman bisa listing yang punya kandungan TKDN gitu kan. Sebenarnya itu kan bisa berarti kan. Soalnya itu member Padi. Oh. Paham banget. Biar nyambung aja sama kakak pertama, betul. Cuman kalau misalkan dari aku mencoba untuk melihat ini ya, ketika kolaborasi itu apa ya, sudah mulai dibandingkan mana yang lebih pamor, mana yang tidak pamor, atau bahkan ketika kolaborasi omsetnya makin tergerus, itu artinya kanibalisme. Berarti kan intinya itu kan bukan kolaborasi, karena konteks kolaborasi itu kan win-win. Ya. Jadi penting untuk dilihat dari awal target audiensnya sebenarnya sama apa enggak. Oke. Contoh, Coldplay sama BTS kolaborasi, lagunya apa? Saya bayangkan lagunya BTS versi Coldplay atau Coldplay versi apa nih, kekuatan kita masing-masing yang bisa kita kolaborasikan untuk making a new product. Kak Neneng terjawab ya. Alhamdulillah kakak-kakakku pinter-pinter ya. Memang perguruannya bener nih Pertamuda nih. Tepuk tangan dong buat Pertamuda dan Pertamina dan ITS juga. Oke, sip. Saya berjanji akan balik lagi ke audience offline. Saya akan beri kesempatan satu orang yang punya pertanyaan, dan pertanyaan ini wajib ditujukan satu doang nih pertanyaannya untuk 3 pembicara sekaligus. Bayangkan, cross question. Jangan. udah di kode. Jangan Pak Hatta yang nanya ya. Ampun Pak, aman Pak, aman. Oke, satu orang di sini yang pertanyaannya ditujukan untuk 3 narasumber sekaligus. Boleh? Maka bisa jadi yang bersangkutan memang akan berdampak positif bagi kita. Saya mikirnya gini, mengakhiri tapi dengan cara baik-baik, sama persis kayak mutusin pacar. Aduh. Udah deh, ini kakak-kakak aja yang jawab daripada saya curhat ya. Gimana tuh strategi? Pun misalnya harus mengakhiri tetap baik, dan kemudian di ke depan pun kalau bicara awareness, begitu dia butuh sesuatu yang dia tetap kita gitu. Silahkan, karena kakak pertama tadi sudah menjawab pertama, berarti sekarang kita mulai dari kakak ketiga dulu. Iya lu. Oke. Silakan. Gini, kok saya agak berbeda pandangan bahwa dalam bisnis, ini kita bicara soal dalam bisnis ya. Dalam bisnis, matrix itu segalanya, menurut saya. Pada saat dia menjadi, kita anggap sebagai toksik, mungkin sebenarnya enggak gitu. Mungkin salah ngomong, salah apa, salah persepsi, salah tangkap. Itu dulu. Jadi make sure bahwa orang yang mau kita cap toksik adalah toksik. Dalam pengalaman pribadi, tadi kan disampaikan pengalaman pribadi, kita sering banget tuh diserang narasi-narasi negatif di media. Awalnya saya takut, tapi jam 11 malam itu saya datengin kantor media itu pada saat lagi deadline. Saya cuma bilang, saya Arya dari Jakarta, Mas nggak kenal saya nggak kenal Mas, tapi saya mau kenalan. Saya udah jauh-jauh dari Jakarta mendarat ke sini, cuma mau nanya, kemarin ada berita apa ya? Gak sempet marah Mas. Mereka langsung, ini bukan musuh nih gitu. Dan sampai saya memberanikan diri, Mas gue udah jauh-jauh ke sini, lo nggak bikinin bawa kopi. Secair itu, jadi itu first met gitu ya, pertemuan pertama itu. Jadi kalau kita menjauh, pedang itu kena gitu. Tapi kalau kita mendekat, pedang itu dipinggirin, kita jadi teman. Jadi make sure toxic itu benar toxic apa bukan, karena kebanyakan bukan. Jadi nggak usah takut di awal, dan membranding diri lah yang penting. Be yourself, tadi Kak Arif sudah sampaikan juga, membranding diri dengan melakukan berbuat baik sebanyak mungkin, karena suatu hari kebaikan itu akan kembali ke kita. Makasih. Oh, baru 2 kakak, jawabannya udah komplit banget. Ditambah 1 kakak lagi. Ya, Mas Ali ya, jadi pertanyaan tadi sudah disimpulkan banyak hal. Yang saya tambah sedikit saja, bahwa di dalam norma agama kita sudah mengenal cintai ya saudaramu, jangan sampai terlalu mencintai, kan bisa jadi dia nanti akan menjadi orang yang membencimu, atau sebaliknya jangan membenci seorang sangat benci, karena bisa jadi itu akan menjadi orang yang paling kamu sayangi gitu kan, gitu ajaran norma agama kita seperti itu. Dan itu memang bisa kita lakukan saat ini, sehingga kita interaksi dengan orang biasa-biasa saja gitu. Jangan terlalu ekstrim, sangat cintai sampai
ekstrim sekali, kalau dia salah dia tetap bisa benar gitu kan ya. Itu kan kadang-kadang begitu, meskipun dia salah kan, oh dia benar kok, enggak kok, itu cuma dia kemarin cuma lupa aja gitu kan ya. Ini jangan sampai kita harus selalu objektif terhadap setiap orang gitu kan ya. Nah, kecuali dengan orang tua ya, kita harus samina wa ta'na kalau orang tua ya, kalau ridho Tuhan, ridho di orang tua gitu kan. Itu yang pertama, sehingga kita harus mencintai dan membenci secara proporsional. Kemudian tadi yang kedua, saya menyampaikan bahwa semua itu tergantung sudut pandang, jarak pandang, dan kecepatan pandang kita terhadap memperspektifkan orang tersebut gitu kan. Bisa jadi kita hanya mengenal sebiasa saja, hanya sekilas, jangan sampai kita harus justifikasi. Jangan-jangan kita jarak pandang kita dari orang tersebut sangat jauh meskipun kita dekat gitu kan. Jangan-jangan sudut pandang kita dari orang itu sudah jelek duluan misalnya, atau sudah baik duluan gitu kan ya. Mbak kok bisa banget sih bawain acara sekeren ini? Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Yang bikin dan tuan rumahnya keren banget soalnya. Thank you. Aplaus dulu dong buat 3 narasumber kakak-kakak perguruan kita ini ya. Luar biasa suhu. Aduh. Ini nggak afdol kalau belum ada ucapan terima kasih dari Pertamina selaku penyelenggara. Karena Pak Probo masih di sini bersama dengan Pak Agus berkenan naik ke atas panggung menyerahkan langsung plakat tanda cinta untuk 3 kakak hebat kita, ketiga narasumber yang sudah hadir di sini. Keren banget. Berkenan untuk berdiri. Sudah disiapkan nih, luar biasa. Hah? Oh gitu? Oh boleh. Nggak, saya terima transfer aja deh. Boleh diserahkan? Enggak. Ini akan diserahkan langsung ya. Thank you Pak Probo, Pak Hatta nih bener-bener standby sampai akhir loh. Matur nuwun sangat loh Pak. Boleh diserahkan Pak untuk ketiga narasumber. Ini ucapan tanda cinta. Sengaja kami sudah siapkan sertifikatnya untuk dipajang di kantor masing-masing ya. Siap pajang. Kalau dari Pertamina dan Pertamuda siap pajang. Wow, thank you. Keren banget. Pertamuda, silent scale. Energizing our future with Pertamina. Terima kasih. Bilangin bang, harus siapa? Pertamuda, silent scale. Energizing our future with Pertamina. Thank you. Udah ya, kalau yang join online udah sesuai dengan kapasitas. Hari ini yang join online ada berapa banyak kak? 200? 300? 200? Oh 286, berarti paling nggak kalau ditambah yang join offline 300 lah ya. 300 ya, begitu ini 300 kita langsung mulai gamenya. Saya tunggu, udah 227, 228, nah kayaknya mentok di sini nih, 229, oke, it's okay. Masukin game pinnya, jadi silahkan join kahoot.it atau langsung scan QR yang ada di layar. Nanti gampang banget langsung terhubung ke browser ya. 233, makan bukan pop, apalagi name stasiun balapan. Salah jelas ya. Oke, kita cek dulu siapa yang menjawab dengan benar. Stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Wow, Aldro Iqwalendi, mana anaknya? Ada di sini? Aldro. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Oh gitu ya. Semua dong benefitnya. Kalau Pertamina kan nggak pernah setengah-setengah. Oke, kita lanjut yuk. Siapa nih yang ada di posisi top 5? Aldro, Anda tergusur oleh Roviva ya. How to build an effective branding. Jawaban betul adalah yang paling panjang. Biasa kalau ujian gitu, cari yang paling panjang dan ternyata benar yang paling panjang. Jawaban benar. The power of networking, building meaningful connections. Oke? Sudah siap untuk cari tahu pemenangnya? Nanti jangan lupa di screenshot oleh panitia ya. Kita cek. 3, 2, 1, and this is the top 5 of Kahoot Quiz today. Di posisi ketiga ada Zainal Mahsum. Di posisi kedua ada Afia, dan ini posisi pertama, permisi, Aji ada di posisi pertama. Rofia, kamu di mana? Oh, di posisi ketujuh ya. Boleh mau 26 Oktober ya, nanti update aja informasinya. Nah, kalau udah pada tahu informasinya, udah pada siap untuk submit karya ide inovasi bisnisnya, berarti waktunya saya Rizkyani Putri mengucapkan terima kasih untuk Pertamina, terima kasih untuk ITS, dan terima kasih untuk Sobat Energi Muda yang hadir hari ini. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kalian terpilih untuk memenangkan hadiah total 300 juta rupiah.
rupiah dan 105 juta rupiah